Ya, pemirsa, peristiwa pembobolan pusat data nasional yang berujung pada penyanderaan dan permintaan uang tebusan ini tentu menjadi perhatian kita semua. Dan yang terbaru ini justru ada informasi di mana pelaku brand chip ransomware ini menyatakan secara terbuka bahwa ia akan memberikan kunci secara cuma-cuma kepada pemerintah untuk bisa membuka akses data yang ada. Lalu seperti apa pemerintah harus menyikapi hal ini? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Sudah ada Pak Ardi Suteja. Selamat malam Pak Ardi. Ahli IT kita malam hari ini sudah bergabung. Ya, sehat Pak? Ini seru hari ini, seru pembahasan. Seru ya, seru. Harus tuntas Pak ya. Harus tuntas. Dan juga bergabung ahli IT yang lain juga ada Mas Alphonse Tanujaya bergabung melalui sambungan Zoom. Mas Alphonse, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam Pak Ardi, malam. Ya Pak Ardi, ini kalau kita melihat yang terbaru, ini pelaku brand chip ransomware katanya akan memberikan kunci hari ini Pak, secara gratis, tidak jadi minta tebusan sebesar 131 miliar. Kita harus was-was, harus waspada atau menerima dengan senang hati untuk bisa membuka akses data yang sudah diretas? Kita kenal nggak sama mereka? Nggak kenal kan? Ya. Harusnya gimana? Berhati-hati. Nah iya, sederhana kan? Dan orang tua juga dulu ngajarin kan, jangan sekali-sekali kita berbicara dengan orang asing tidak dikenal. Kita nggak kenal kok. Masa kita percaya? Ya, selama kita nggak kenal ya, kita waspada. Oke. Itu yang saya juga bilang kan, udah sampaikan berkali-kali kepada semua pihak, hati-hati. Karena mereka ini kita nggak kenal. Siapa mereka ya, di mana wujudnya juga nggak tahu gitu wujudnya. Artinya sampai sekarang ini belum bisa teridentifikasi secara pasti pelaku brand chip ransomware ini siapa, kemudian dari kelompok mana, apa yang dituju, Pak Tidak Ardi? pernah. Itu akan mengidentifikasi pelaku ransomware ini tidak mudah. Itu memerlukan waktu ya, effort yang luar biasa, disiplin keahlian juga luar biasa. Apalagi kalau pelakunya ini domisili luar negeri, kita nggak bisa sendiri. Kita harus kerjasama dengan teman-teman dari aparat penegak hukum dari negara lain. Nah ini juga kita harus identifikasi yang mana negaranya, yang di mana sumber domisili pelaku ini. Nah itu kan nggak bisa kita kerja sendiri. Jadi jangan terlalu prematur kita membuat asumsi-asumsi yang justru membuat heboh gitu. Padahal sebetulnya proses ini masih cukup panjang untuk yang harus dilakukan. Oke, itu dari Pak Ardi. Mas Alphonse, senada dengan yang disampaikan Pak Ardi, termasuk juga kemarin Menko Polhukam menyampaikan ada indikasi ordal nih, orang dalam yang terlibat dalam pembobolan data ini. Kalau memang ada, itu harus dibuktikan dengan bukti forensik. Jadi kita tidak boleh menduga-duga, dan semua bukti forensik saya cukup yakin sudah dikumpulkan. Karena kalau kita menduga-duga, lalu ini yang karena tahu-tahu si brand cyphernya dia bilang dia mau memberi, lalu orang menduga-duga lagi jangan-jangan sudah dibayar nih, lalu dicari cara untuk ngasih kuncinya supaya nggak ketahuan dibayar. Jadi jangan menduga-duga lah. Jadi kalau berdasarkan data yang apa yang ada yang kita lakukan. Tapi dari pengalaman kami pernah bernegosiasi dengan beberapa pembuat ransomware. Ada juga, jadi mereka juga manusia, ya kan? Ya, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang biasa-biasa aja gitu. Jadi cuman ini kasusnya memang bukan Kominfo, tapi ini yang jadi korban tuh salah satu organisasi karyabilitas ya, disabilitas. Mereka masukin CV di websitenya supaya bisa dipekerjakan di perusahaan-perusahaan di Indonesia karena ada ketentuannya kan. Nah itu kena retas dan kena encrypt semua CV-nya anak-anak karyabilitas itu, disabilitas. Lalu mereka nggak punya backupnya, dan tiap bikin satu CV itu butuh 8 jam dibimbing gitu loh. Nah jadi yang korbannya minta saya untuk dekripsi, saya bilang mohon maaf kalau dekripsi secara teknis memang tidak bisa, nggak mungkin gitu loh. Terus saya bilang oke, siapa pembuat ransomware-nya, ada kontaknya, saya kontak mereka, saya kasih tahu bahwa kamu ini menyerang organisasi disabilitas nih, mereka kayak begini, mereka bikin CV aja 8 jam, masa kamu tega sih begini gitu loh. Dia bilang mana buktinya, aku kirimin filenya, dia balikin, dia decrypt, dia bilang oke, besok dia kirimin, aku kasih kamu file dekripsinya secara free gitu. Jadi atas dasar itulah kita lihat bahwa ada juga, jadi memang umumnya kelakuan ini jahat, kelakuan ransomware ini jahat, dia melanggar hukum, tetapi ada saja kalau kita approach-nya bisa baik, bisa lobbyingnya bisa baik, bisa enak baik, tapi ya saya masih tetap berharap. Jadi saya berharap waktunya
assume mereka di Eropa Timur, waktu Eropa Timur itu hari Rabu itu, katakan saya tunggu sampai hari Kamis pagi 6 jam, jadi di sana kan lebih kurang 6 jam lewat dari sini. Baik. Kalau mereka nggak penuhi itu ya artinya mereka ingkar. Tetapi ada satu catatan penting, di mana mereka sudah state itu di websitenya. Jadi dia udah ngomong, dia akan kasih hari Rabu. Dan saya sudah email mereka dan mereka sudah jawab. Apakah ini hari Rabu 3 Juli 2024? Bilang ya kami akan berikan tomorrow. Jadi saya tetap tunggu sampai jam 6. Kalaupun mereka ingkar ya sudah. Artinya nama baiknya si Brand Cyber ini akan hancur. Kenapa? Karena semua komunitas dari ransomware ini akan melihat bahwa ini merusak industri gitu loh. Kira-kira itu. Oke, masih ada beberapa jam ya, berarti kalau kita bicara hari ini, hari Rabu. Tapi Pak Ardi mungkin juga sekaligus menjadi informasi bagi masyarakat nih, kalau kita bicara soal IT kan banyak istilah-istilah yang sulit dimengerti ya Pak, kalau bukan orang-orang IT. Tapi mengenali siapa kemudian pelaku branchipper ransomware, kemudian tipe-tipe serangan seperti apa yang ada, kalau saya sempat baca ada juga black hat, white hat, mungkin bisa dijelaskan Pak Ardi? Jadi gini, memang di komunitas peretasan ya, ini sebenarnya jangan kita lihat peretas itu selalu negatif ya, karena peretas itu juga mereka juga bermanfaat untuk menguji sistem. Ya, makanya sekarang ada dibedakan mana pelaku peretasan yang kategorinya hitam ya, black hat itu ya, tadi, bertopi hitam gitu ya, dengan yang mereka yang bertopi putih ya, yang bertopi hitam memang lebih sering memang terlibat kegiatan-kegiatan yang ilegal, antara lain memang kriminal ya. Dan aksi-aksi perusakan lainnya. Namun di sisi lain yang topi putih ya, yang white hat itu memang lebih sering mereka melakukan penelitian mengembangkan ya software ya yang bisa membantu mengurangi resiko ya dari software jahat gitu ya. Dan mereka juga banyak memberikan pelatihan. Jadi lebih banyak positif mereka di white hat itu, tidak dan mereka punya kode etik. Dua-duanya punya kode etik sebetulnya, tapi seringkali kode etiknya karena di sisi yang hitam itu karena mungkin masalah ekonomi segala macam, ada unsur politik di situ ya. Kita nggak tahu lagi ada batasnya nggak. Tapi kalau di white hat itu kode etiknya dipegang teguh. Nah, kalau yang kita hadapi sekarang Pak di Indonesia branchipper ransomware ini masuk di yang kategori yang mana? Menurut saya ini yang black hat. Dengan kalau dia masuk ke kategori black hat, artinya kewaspadaan kita harus levelnya tinggi juga ya Pak untuk menghadapi dia nih. Karena kita juga masih menunggu kalau tadi Mas Alfon bilang kan hari Rabu ya. ini. Tadi ada satu hal yang mungkin luput dari perhatian. Dia udah, Mas Alfon sudah bilang, Eropa Timur. Ada perbedaan waktu. Nah, kita udah bisa mempersempit sekarang, ini pelaku ini di mana. Ya, memang ada perbedaan waktu. Nah, ini masih cukup waktu untuk menunggu ya. Entah dia mau memenuhi janjinya atau tidak ya. Saya sih nggak begitu yakin ya, tapi kalau nanti andaikan terjadi ya, itu sesuatu yang luar biasa dalam sejarah dunia peretasan gitu ya, ada terjadi seperti ini. Tapi ya segala kemungkinan pasti ada. Selain membaca segala kemungkinan, termasuk juga yang menjadi perhatian kita Pak Ardi, Mas Alfon nanti mungkin juga bisa dijelaskan, ini si pelaku branchipper ransomware yang akan memberikan kunci ini yang masih kita tunggu, ini juga menyinggung soal ayolah diberikan anggaran yang cukup dalam dunia atau pendanaan yang cukup dalam mengelola dunia IT ini, pusat data nasional ini. Nah, sebenarnya seperti apa kemudian yang dikatakan pendanaan yang cukup mumpuni ini, kita akan bahas usai jeda pemirsa untuk Anda. Baik, kita akan kembali membahas pemirsa mengenai nasib data nasional kita di pusat data nasional yang masih menunggu kalau kata Mas Alfons ya dan juga Pak Ardi, apakah memang betul nanti pelaku ini akan memberikan kunci. Tapi begini Mas Alfons, ada kemudian pernyataan yang disampaikan oleh si pelaku branchipper ransomware ini yang kemudian menjanjikan akan memberikan kunci. Kami harap serangan kami ini membuat jelas soal betapa pentingnya buat mendanai industri ini dan merekrut pakar yang layak. Artinya ada pesan yang ingin disampaikankah dari pelaku untuk mengkoreksi pemerintahan kita pada khususnya yang mengelola PDN ini, Pusat Data Nasional ini, sekaligus juga mencerminkan bagaimana kemudian kita, pemerintah kita atau negara mengapresiasi, memberikan perhitungan atau dana yang layak untuk bisa mengelola remunerasi. Kalau kita lihat nih kan sejauh ini pajak ya yang paling tinggi. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka human resource yang bekerja dengan IT yang juga tidak mudah juga, asetnya juga tidak main-main Pusat Data Nasional?
tadi teman-teman meeting dengan Mas Tel, dikumpulkan semua, lalu ditanya apa sebabnya di PDN ini terjadi. Salah satu sebabnya ngomongnya keterbatasan budget. Tetapi kalau mau ngomong uang itu nggak ada ujungnya, sky is the limit gitu. Kamu mau barang security juga, mau yang paling murah sampai paling mahal ada. Itu sebenarnya tergantung kepada SDM-nya. Saya setuju. Jadi kalau misalnya sekarang kita lihat di orang-orang di ISP, mereka umumnya bisa pakai Cisco kalau punya duitnya beli Cisco. Tapi sekarang mereka kalau dana terbatas, dia pakai Mikrotik. Tetapi memang butuh perjuangan untuk belajar, butuh ini, dan fungsinya ya lebih kurang sama, dan itu menjadi standar ISP, dan itu nggak kalah gitu. Nah, jadi di dalam hal ini, oke, saya setuju budget itu penting, tetapi ya tidak juga menjadi satu-satunya. SDM itu juga penting, dan memang perlu ada standar yang baik ya. Dan jadi jangan semuanya ujung-ujungnya ke uang lagi, rasanya nggak akan ada habisnya. Jadi memang minimum budget itu perlu, oke. Lalu sesudah itu tergantung kepada SDM-nya. Kalau memang SDM-nya bagus, dia akan bisa kok dengan dana yang terbatas, dengan yang wajar, terbatas yang wajar, dia bisa. Dengan rasanya sih kalau 700 miliar lebih dari cukup untuk memproteksi data di PDN ya. Oke, baik. Pak Ardi mungkin menambahkan mengenai hal ini, bagaimana kemudian negara kita memberikan perhatian secara pendanaan, kemudian terhadap juga human resource yang ada di balik layar pengelolaan ini, Pak? Mungkin saya agak sedikit berbeda pandangan dengan Mas Alphonse ya. Karena kalau dana itu tidak ada ya, tentunya kita nggak bisa bergerak kan. Ya, dana itu mutlak dan mau aman ya harus bayar. Contoh sederhana apa? Di RT kan bayar iuran keamanan. Masa kita anggap itu gratis? Nggak ada seperti itu kan. Jadi memang harus ada komitmen mau membiayai ya, terutama membiayai ya bukan hanya di teknologi ya, dan perawatan, tapi juga SDM. Ya. Mau dapat kualitas penjaga keamanan cyber yang baik ya, tentunya harus berani invest terutama di sumber daya manusianya ya, untuk pelatihannya ya, terus sertifikasi profesinya. Karena kalau dibiarkan mereka yang mengeluarkan biaya investasi untuk dirinya, siapa yang mampu? Karena program-program ini tidak murah ya. Belum lagi teknologi yang mereka harus beli dan sebagainya, itu tentunya ya makin hari kan, apalagi teknologi hampir semuanya itu kan diimpor. Tentunya diimpor juga dengan nilai tukar mata uang asing kan, dan itu kan sekarang semakin hari semakin menanjak dan semakin mahal, sehingga budgetnya juga makin besar. Makanya ada satu kawan saya, guru besar di Unhan, bilang itu harus pakai metodologi yang namanya Six Square Cyber Security Framework ya. Jadi salah satu yang di bawah yang paling penting itu ada budgetware. Jadi nggak ada budgetnya, udah, that's it. Itu aja udah yang paling bawah ya Pak, budget. Nggak ada budgetnya, nggak bisa ngomong yang lain. Stop. Dan itu problem mendasar yang nampaknya sedang kita hadapi sekarang ini. Betul. Oke, baik. Tapi ditahan dulu Pak Ardi, Mas Alphonse, kita akan lihat juga bagaimana curahan hati lah ya masyarakat ikut juga mengatasi atau mungkin melihat atau memperhatikan apa yang tengah terjadi di Pusat Data Nasional dan Pengelolaan di dalam negara kita ini bersama rekan kami. Silakan. Ya, karena Anda dan juga pemirsa, benar sekali akhir-akhir ini informasi bahwa data pribadi, karena Anda dan juga pemirsa akhir-akhir ini informasi bahwa data pribadi di Pusat Data Nasional diretas atau mengalami gangguan cyber ransomware. Dan informasi terbarunya, karena Anda dan juga pemirsa, bahwa hari ini hacker atau peretas tersebut berjanji akan memberikan kunci untuk memulihkan kembali data-data pribadi masyarakat Indonesia secara gratis atau tanpa tebusan, yang mana sebelumnya hacker ini meminta tebusan sekitar 131 miliar rupiah, kemudian berjanji akan memulihkan data hari ini secara gratis. Nah, kita akan mendengarkan tanggapan langsung dari masyarakat. Kira-kira bagaimana tanggapan mereka? Apakah mereka percaya dengan janji hacker tersebut? Kita akan tanyakan langsung. Pemirsa di sini sudah ada bersama kita. Selamat malam, Ibu. Iya, malam. Ibu dengan siapa namanya? Wenti. Bu Wenti. Bu Wenti, baru-baru ini kan ada informasi nih, kalau data di Pusat Data Nasional kita dihack atau diretas. Nah, Ibu sebagai masyarakat Indonesia merasa khawatir nggak dengan data pribadi kita yang dikelola pemerintah Indonesia? Oke, yang pastinya sangat khawatir ya, karena sekarang kan teknologi udah semakin canggih, segala sesuatunya, aktivitas kita, pembayaran lah, apa semua melalui teknologi. Dan ternyata ada info beberapa hari ini bahwa
data kita diretas oleh hackers. Nah itu yang sangat mengkhawatirkan kita, data kita itu aman apa enggak gitu loh. Seharusnya kan ada backup. Tapi sejauh ini yang saya dengar di berita bahwa pemerintah tidak punya backup data kita yang diretas tersebut. Nah, informasinya hacker ini berjanji akan memulihkan data hari ini, tapi tanpa tebusan. Bu Wenti percaya nggak? Sejauh ini sih yang namanya hackers itu kan ujung-ujungnya kan dia kan kejahatan cyber ya. Pasti ujung-ujungnya dia mencari keuntungan. Nah, saya kurang begitu paham apakah dia ada perjanjian khusus atau gimana, tapi sih berharap bahwa isu tersebut bisa dijamin bahwa hackers itu tidak meminta imbalan apapun. Yang kita harapkan. Bahkan berharap juga hackers itu bisa bekerja sama dengan pemerintah kita untuk menjaga keamanan dari data kita sendiri. Gitu. Jadi dari Bu Wenti tidak percaya namun berharap semoga iya ya. Kalau gitu kita tanyakan juga, sudah hadir juga di sini ada Mas, selamat malam. Mas siapa namanya? Saya Rusdan. Ya, Mas Rusdan, gimana tanggapannya tentang data kita yang diretas? Khawatir nggak dengan data-data pribadi kita yang dikelola pemerintah? Ya saya pribadi ya sangat khawatir ya gitu, karena di mana kita sudah mempercayakan data-data kita disimpan oleh Menkominfo, tapi ternyata dari Kementerian Kominfo sendiri tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Apalagi kan kita juga tahu pengurusan berkas-berkas di Indonesia juga kan cukup sulit. Apalagi kalau misalnya sudah diretas, sudah hilang tanpa backup, ya kemungkinan kan kalau misalnya memang sudah hilang, kita pengurusan lagi makin ribet lagi gitu, makin sulit. Sangat khawatir sih gitu. Sangat khawatir. Nah sebelumnya hacker ini meminta tebusan senilai 131 miliar rupiah. Kemudian hari ini berjanji akan memulihkan kembali datanya secara gratis. Nah Mas Rusdan percaya nggak nih? Kurang percaya sih ya, karena kayaknya rasa-rasanya tidak mungkin dari harga 131 miliar tiba-tiba tidak meminta sepeser pun gitu. Mungkin kalau menurut saya mungkin itu hanya sebagai informasi untuk menenangkan masyarakat gitu, bahwasannya si hacker ini sudah bisa di lobby lah gitu, bisa kok gratis. Menurut saya sih nggak mungkin aja gitu dari 131 miliar tiba-tiba dapat kabar kok bisa dapat gratis, gitu aja sih. Baik, Mas Rusdan juga tidak percaya. Makasih banyak Mas Rusdan dari Bu Wenti. Selamat bersenang-senang kembali. Nah pemirsa, sudah kita dengarkan tadi tanggapan dari beberapa masyarakat Indonesia yang merasa khawatir dengan data pribadi yang dikelola pemerintah dan juga merasa tidak percaya dengan janji dari peretas yang akan memulihkan kembali data pribadi masyarakat Indonesia secara gratis. Sementara kembali ke Kanane di studio. Baik, terima kasih Laura Luis. Itu tadi kita sudah mendengarkan langsung ya curahan hati masyarakat, Mas Alphonse. Masyarakat saja khawatir dan kurang percaya kalau si pelaku brainchipper ransomware ini akan memberikan kuncinya. Tapi tadi kita oke lah, kita still waiting dulu lah karena hari Rabu ini masih berjalan beberapa jam. Tapi Mas, andai kata si pelaku benar-benar memberikan kunci itu, apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah? Tergantung yang dia berikan dalam bentuk apa. Kalau dia berikan dalam bentuk private key, dalam bentuk string, ya itu langsung bisa dipakai, langsung minta orang untuk buat program untuk mengambil data yang dikunci, lalu pakai string itu yang digembok, lalu string yang diberikan ini adalah kunci untuk membuka gembok ini, hanya satu pasang, hanya itu yang bisa buka. Nah, tapi kalau itu relatif aman stringnya, bukan executable. Tapi kalau dia berikan dalam bentuk executable, harus hati-hati. Karena nanti jangan sampai kita jalankan malah terjadi hal yang lebih buruk lagi, terjadi hal lain. Tapi mungkin ya saya pikir orang di PDN tahu lah untuk hal ini sekarang udah istilah kena kebakaran kan, masa bisa kena kebakaran lagi gitu. Jadi kalau memang butuh orang untuk membantu silakan, banyak di Indonesia yang bisa bantu, kamu silakan. Yang penting private key-nya nggak ada yang punya di dunia ini, cuma dia yang punya. Kalau udah dapat private key-nya, kita bisa bantu untuk pulihkan itu. Oke, Mas, masih dalam rangka berhati-hati, andai kata si pelakunya ini memberikan kunci, adakah atau perlukah kita juga berhati-hati dan ya curiga ya sebagai bentuk antisipasi? Kuncinya ini juga disertai adanya serangan baru begitu, Mas Alphonse? Kalau kuncinya dia berikan dalam bentuk string, misalnya A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya dalam bentuk teks, itu bisa langsung dipakai, itu technically aman. Tapi dia kalau diberikan dalam bentuk Excel yang kamu harus jalankan, nah itu kita harus hati-hati. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian.
Jadi nanti kita jangan sampai terjebak, dan juga positive thinking saja kita berdoa, karena kita memiliki kebutuhan atas data yang terenkripsi. Jadi lembaga itu sebelum masuk PDN, katakan dia taruh data PDN 1 Januari 2024. Lalu artinya sebelum 1 Januari 2024 datanya masih ada di tempat dia. Itu masih bisa di-recover. Tapi dari 1 Januari sampai 20 Juni ke enkripsi, itu datanya terenkripsi dan data itu nggak bisa diakses. Jadi sebenarnya secara teknis semua masih bisa berjalan, tetapi dengan data yang cripple. Jadi itu yang menjadi resikonya kita. Kalau memang kita nggak dapat itu nggak apa-apa, life goes on. Kita jadikan ini satu pelajaran berharga. Jadi kan datanya tolong disimpan. Ada kemungkinan di masa depan 5-10 tahun lagi itu bisa didekripsi. Saya harapkan kuantum atau dari AI yang anywhere 5-10 tahun lagi saya percaya itu ada kemungkinan kita bisa dekripsi. Jadi data itu tolong jangan dimusnahkan, tolong disimpan dan di backup. Oke, itu catatan dari Mas Alphonse. Nah, yang menarik juga tadi Pak Ardi bilang dari 131 miliar, tadi masyarakat juga bilang ya Pak, dari 131 miliar tiba-tiba nih saya beri gratis. Nah, ini juga kemudian ada spekulasi, ada informasi bahwa si pelaku sudah mengambil sebagian data dan dijual di pasar gelap. Nah, nanti mungkin bisa dijawab nih Pak Ardi, tapi usai jeda pemirsa kami masih akan kembali untuk Anda. Oke, menarik nih, seru sekali membahas mengenai bagaimana kemudian hari ini kita sama-sama menunggu apakah betul si pelaku brainchipper ransomware ini akan memberikan kunci secara cuma-cuma gratis Pak Ardi, apa iya dari 131M kemudian secara terbuka akan diberikan hari ini secara gratis. Lalu bagaimana dengan informasi juga yang beredar bahwa sebagian data ini sudah dijual di pasar gelap, tadi yang diistilahkan dark web itu ya. Gimana Pak Ardi? Jadi lucu ya, dia dari 131 miliar terus gratis gitu ya. Ini sih bukan nego tipis lagi nih. Ini gudang ini Pak. Ya gudang kebakaran ini namanya. Jadi ya ini menarik juga fenomena ini, bukan berarti saya bilang ya kemungkinan ada. Tapi kembali lagi soal data yang sudah bocor ya udah mulai dijual ketengan di dark web itu memang seperti itu. Dari setiap data yang bocor tuh jangan harap ya istilahnya kita selamat gitu ya. Kita anggap tidak ada apa-apa. Tinggal masalah waktu. Pasti akan dimanfaatkan, justru nantinya akan merugikan kita. Bentuknya apa kita nggak tahu. Karena namanya data ya tentang kita, ada orang lain yang lebih tahu tentang diri kita ketimbang diri kita bahkan. Kita lupa ya, artinya sama ini data-data kita itu kita lupa isinya kan tentang diri kita. Ya orang lain udah tahu, udah menguasai tentang kita, udah selesai. Artinya dia sudah cukup memiliki data-data minimal ya tentang diri kita untuk dia bisa melakukan tindakan kejahatan lainnya yang bentuknya apa kita belum tahu. Gitu. Oke. Nah, Mas Alphonse, pelajaran berharga apa kemudian yang betul-betul harus kita petik dari peristiwa ini? Dan juga kan ini sedang dibangun PDNS ya di Bekasi. Nah, apa kemudian yang bisa kita pelajari sebagai catatan? Lagi-lagi harapannya sih semoga tidak lagi terulang ya, walaupun juga kita tahu dunia IT itu kan selalu berkembang, begitu. Ya memang ini sudah berkali-kali memang sebenarnya data kita sudah bocor dengan luar biasa. Data kependudukan, data KK, orang tahu nama gadis ibu kandung kita, orang tahu KTP kita, orang tahu nomor telepon kita, jadi tinggal masukin nick, dapat nomor telepon, dapat dia beli mobil apa, dapat dia pernah vaksin apa. Itu sebenarnya data kita sudah bocor dengan gegap gempita, dan yang dilakukan Bjorka itu dia menguasai data itu, dia ngasih lihat bahwa ini yang terjadi gitu loh. Memang agak memusingkan ya. Kok kelihatannya nggak belajar ya sampai hari ini. Sekarang PDN, jadi istilahnya semua data dikumpulin di satu tempat, lalu silakan kamu serang, lalu itu pengamanannya harusnya pengamanan standar itu kan dia pakai username, password, itu pengamanan yang standar, harusnya ada TFA, lalu masuk ke hypervisor untuk image-nya. Itu juga harus diamankan dengan TFA. Jadi kalaupun passwordnya bocor, mereka nggak bisa masuk gitu loh. Itu yang tidak dilakukan, dan itu basic. Itu sesuatu yang basic yang harusnya bisa dilakukan gitu loh. Jadi kita himbau lah, belajar lah, ini sudah berkali-kali kita himbau. Belajar dari ini, tetapi ya sekarang ya harus mendapat tamparan. Tamparannya apa? Saya kasih gambaran. Kita punya lebih kurang 160 customer, banyak yang merupakan cabang dari luar negeri. Ketika setelah terjadinya PDN ini,
langsung prinsipal yang di sana terbang ke sini semua IT-nya bilang, kamu backup nggak? Kita backup Pak. Mana? Dia mau lihat, dia nggak percaya. Kenapa? Karena pemerintah kamu tidak melakukan dengan baik gitu. Jadi yang kena tuh anak perusahaan yang di sini gitu loh. Jadi orang Indonesia nggak dipercaya gitu. Mana backupnya? Ini Pak backupnya. Tabnya mana? Ini tabnya. Oke, sekarang restore. Aku mau lihat. Sampai digituin. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau trust itu sudah nggak ada, kita akan susah melakukan banyak hal. Jadi mohonlah pemerintah sadari trust tentang pengelolaan data terhadap pemerintah Indonesia sudah jatuh the very bottom gitu loh. Dan ini terdampak ke perusahaan-perusahaan ada di Indonesia. Nanti orang mau ke Indonesia juga takut dia taruh datanya tidak di-maintain dengan baik. Tolonglah sadari, kita mau digitalisasi oke gitu. Tapi lu harus jaga gitu loh. Data itu amanah, bukan berkah yang kamu bisa terima terus. Kamu nggak perlu jaga. Data itu amanah. Tolong dijaga dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya dan data tetap aman. Dan yang menderita dalam setiap kali kebocoran data sebagai catatan itu pemilik data, bukan pengelola data. Hari ini PDN mungkin jadi sorotan besar, mungkin pejabat-pejabat kominfo jadi sorotan besar. Saya kasih tahu itu hanya sebagian kecil. Yang paling menderita itu rakyat Indonesia. Kenapa? Lihat orang mau ngambil paspor waktu terjadi 3 hari nggak bisa. Kita nggak tahu data apa lagi yang terenkripsi gitu loh. Dan nah, semoga hal ini disadari gitu. Yang menderita itu pemilik data, bukan pengelola data. Anda hanya dapat malunya saja. Anda merasa hari ini Anda di kursi panas, itu cuma malunya. Yang menderita ini 200 juta lebih rakyat Indonesia yang datanya tidak dikelola dengan baik. Oke, reminder dan warningnya sudah cukup keras nih ya dari Mas Alphonse. Pak Ardi mungkin menambahkan, melengkapi mengenai apa yang saat ini tengah dihadapi oleh pemerintah Indonesia mengenai pusat data nasional. Kita masih menunggu Pak beberapa jam lagi hari Rabu ini sampai berakhir. Tapi Pak Ardi, apa kemudian harapan lagi-lagi ya yang bisa disampaikan? Tadi Mas Alphonse udah sampai bilang tolonglah disadari, termasuk juga suggestion mungkin yang bisa diberikan. Betul, jadi ya ini sebetulnya saya termasuk yang cukup sedih ya melihat keadaan ini ya, dan ironis kita sudah lalui beberapa insiden pengalaman ya dari 2013 yang paling besar sendiri itu ya. Sampai sekarang tahun lalu kita ngalamin juga terjadi pada sebuah bank plat merah ya. Dan ini akan terus-menerus begini dan nampaknya masih banyak pekerjaan rumah ya. Apalagi sekarang teknologi berkembang pesat, tapi saya sangat berharap ya ini menjadi pelajaran yang luar biasa mahal buat kita semua. Mudah-mudahan saya berharap juga itu bencana nasional PDN ini menjadi yang pertama dan terakhir. Yang mudah-mudahan kita tidak akan mendengar lagi di bulan depan, tahun depan ya, 5 tahun lagi, dan ayo kita akhiri deh masalah-masalah yang terjadi ini. Kita bangun kembali negara Republik Indonesia yang kita banggakan ini ya. Kita sama-sama. Karena apa? Yang kita hadapi ini adalah sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak. Setiap ada insiden seperti ini, yang menderita adalah rakyat. Jadi ini harus juga memerlukan kesadaran semua pihak, keterlibatan semua pihak untuk sama-sama ikut bertanggung jawab ya, di samping menjaga keamanan data mereka, tapi juga menjaga infrastruktur. Dan yang lebih penting lagi dalam hal ini ya, kita jangan lupa insiden bencana nasional PDN ini bukan hanya di Indonesia. Artinya negara luar juga melihat. Bahkan saya dengar terakhir Presiden Biden ya, Amerika Serikat tuh menaruh perhatian pada apa yang terjadi di kita. Artinya ini kita nggak main-main, taruhan sangat luar biasa besar. Baik. Kita masih menunggu sampai penghujung hari Rabu ini apa kemudian kejutan yang akan terjadi. Terima kasih Pak Ardi Suteja, terima kasih Mas Alphonse Tanujaya malam hari ini sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam untuk membahas nasib data nasional kita.